Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyiduna Muhammadin as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna ilma wa arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba waj'alna mimman yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana wa adkhilna birahmatika fi ibadika as-salihin. Amin wa ba'du. Hadirin wa hadirat rahimakumullah. Ibunda Aisyah pernah ditanya tentang situasi ataupun momen yang terindah sejak kebersamaannya serta Nabi SAW. Apa momen ya ibunda yang membuat engkau begitu terpesona ataupun terpukau saat engkau sedang berada di sisi Nabi? Beliau menjawab, pernah ada waktu saat Nabi sedang bersamaku, yakni Nabi pas sedang memberikan giliran hak Aisyah untuk bersamanya. Di satu malam dia meminta izin kepadaku agar dia bisa menyembah Allah. Kuberikan izin itu. Lalu kulihat beliau bertakbir kepada Allah qiyamul lail saat sholat. Dalam keadaan berdiri beliau menangis. Dalam keadaan ruku juga menangis. Bahkan dalam sujudnya pun kudapati beliau menangis. Hal itu berlalu sampai datangnya Bilal mengingatkan ke beliau bahwa solat fajar telah tiba. Jadi Bilal datang untuk membangunkan Nabi. Ya Rasulullah, waktu fajar. Bilal mendapati Nabi dalam keadaan demikian. Maksudnya dalam keadaan tahajudnya sambil menangis. Berarti semalam suntuk menangis. Lalu Bilal bertanya, ini terjadi kepadamu ya Rasulullah? yakni
ibadahnya Nabi begitu sangat luar biasa dengan kesempurnaan yang Allah berikan kepadanya, dengan kedudukan yang begitu sangat tinggi, tetapi tidak membuat beliau silau dengan anugerah itu sehingga penyembahannya kepada Allah itu berkurang. Ini terjadi kepadamu ya Rasulullah, padahal engkau telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala atas dosa-dosamu. Lalu Nabi SAW berkata, ya Bilal, di malam ini telah turun kepadaku ayat-ayat Al-Quran. Dan barang siapa yang melewati ayat-ayatnya, kemudian dia tidak bisa mengambil pelajaran dari ayat-ayat itu, maka dia akan celaka. Lalu Nabi SAW membacakan kepada Bilal ayat itu, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard ila akhir ayat. Ya Bilal, barang siapa yang melewati ayat ini, kemudian dia tidak bisa mengambil pelajaran darinya, maka dia akan celaka. Jemaah yang berbahagia, ayat-ayat Al-Quran itu pada umumnya Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan untuk kita berta'abbud dan bertadabbur. Ta'abbud tatkala kita disuruh untuk membacanya. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Kita membaca ayat-ayat Al-Quran, kita dimotivasi bahwa kita sedang beribadah, dan setiap huruf yang kita baca dijanjikan mendapatkan 10 pahala. Al-hasanah bi asyri amthaliha. Satu kebaikan setara 10 balasan kebaikan itu. Wala aqulu alif lam mim harf, aku tidak berkata alif lam mim itu satu huruf. Lakinnal alif harf wa lamu harf wa mimu harf. Akan tetapi alif itu huruf, lam itu huruf, serta mim itu huruf. Jadi kita baca saja alif lam mim, sudah berapa pahala kita dapatkan? 30 pahala. Ini pendekatan ta'abbud. Yani kita baca Al-Quran, lalu kita diberikan pahala pada setiap huruf. Kemudian ada juga keharusan kita untuk mentadabbur.
Maksudnya mentadabbur, merenungi, melihat, menghayati, agar sampai kepada pemahaman. Kita paham. Ini tahapan yang paling tertinggi. Karena Allah Subhanahu wa taala mencela para ahlul kitab. Mathalul ladzina hummilut taurata thumma lam yahmiluha kamathalil himar. Perumpamaan orang-orang yang membawa Taurat. Membawa di sini bisa berarti senantiasa bersamanya ataupun membacanya, bertilawahnya. Tapi kata Allah, lam yahmiluha. Pada intinya mereka itu tidak membawanya. Wallah jemaah. Sekarang ini musim orang-orang memberikan hujah ayat-ayat Al-Quran tentang paslonkah orang-orang yang ingin disuruh untuk kita pilih tetapi tidak sesuai. Dikomersialkan ayat-ayat Al-Quran. Atau bisa saja kita faham ayat-ayat Al-Quran tetapi Allah tidak dapati kita di situ. Atau bisa juga kita tidak mengerti apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan ke kita lewat ayat-ayatnya, sehingga setelah kita membaca kita menyatakan sadaqallahul azim, tetapi pada kenyataannya perbuatan kita bertentangan dengan isi yang kita baca. Wa ahallallahu al-bai'ah wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Itu kita baca. Oh, baca dengan tangisan kalau perlu. Kemudian setelahnya kita bilang sadaqallahul azim. Lalu kita cium itu ayat. Kita cium itu Al-Quran. Kemudian kita tempatkan di tempat yang tertinggi. Lalu kita ke pasar. Kemudian transaksi kita transaksi riba. Kita menghalalkan riba. Bermuamalah dengan muamalah riba. Padahal barusan kita baca wa ahallallahu al-bai'ah wa harramar riba. Karena tidak ada pengetahuan. Banyak dari kita jamaah yang berbahagia tidak sesuai dengan apa yang Allah mau. Oleh karenanya itu Nabi berkata, barang siapa yang melewati ayat ini, ya Bilal, tetapi dia tidak bisa mengambil pelajaran, ini begitu sangat penting agar supaya kemampuan kita di dalam belajar Al-Quran jangan hanya sampai sebatas membaca. Tetapi kita harus punya keinginan kuat untuk bisa memahami. Ini yang sangat penting. Dia lewati ayat ini, tetapi dia tidak bisa ambil pelajaran untuk dia terapkan dalam hidupnya, maka dia akan celaka. Jadi ini salah satu contoh jamaah yang berbahagia di antara banyaknya ayat-ayat Al-Quran yang kita baca, tetapi tanpa kita tadabbur. Ayat ini tidak asing. Kita kenal ini ayat ini. Inna fi khalqis samawati wal ard
Waqtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Siapa yang tidak kenal ini ayat? Begitu sangat familiar. Kita suka membacanya. Dia terdapat di akhir dari surah Ali Imran. Kita suka membaca ayat ini. Kita jadikan ayat ini sebagai wirid. Para imam-imam kita suka membaca ayat ini. Jadi tidak asing bagi kita. Tetapi Nabi SAW menyatakan, barang siapa yang melewatinya baik dengan membaca ataupun diperdengarkan, dan dia tidak ada upaya untuk mentadaburnya, maka dia akan celaka. Jemaah yang berbahagia, apa sebenarnya pesan dari ayat-ayat akhir surah Ali Imran ini? Hal pertama tentang ma'rifatullah. Pengetahuan kita tentang Allah. Yakni di saat kita telah mengenal Allah, maka kita akan mengenal segala sesuatu. Di tahapan awal kita, pengetahuan baik kita tentang Allah. Ya bani Adam, utlubni tajidni. Wahai anak Adam, cari aku, kau dapati aku. Fa idza wajadtani wajadta kulla syai'. Jika kau dapati aku, maka kau akan dapatkan segala sesuatu. Semuanya kau dapat. Jadi untuk mendapatkan yang kita inginkan, prioritaskan Allah. Karena jika Allah sudah kita dapatkan, maka semua ciptaannya pun akan kita dapatkan. Wajadta kulla syai' wa in fataka. Tetapi jika kau tidak dapati aku, yakni apa manfaatnya Allah anugerahkan kita dunia sedangkan kita jauh dari Allah? Allah berikan kita segala-galanya, tetapi rasa kedekatan kita dengannya tidak ada. Tidak ada halawa ataupun kelezatan di saat kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga itu semua hanya kita lakukan sekedar, bisa dikatakan acting. Bisa. Seorang aktor bisa kita panggil lalu memperagakan adegan sholat, bisa. Atau adegan berdoa juga gampang. Kalau perlu sedikit actingnya ini didramatisir dengan tangisankah, dengan gayakah, mudah. Atau mungkin seorang anak kecil suruh peragakan adegan sholat, mudah. Karena itu dia lakukan tanpa rasa. Bisa dia lakukan itu. Tidak hadir Allah, hanya ucapan-ucapan komat kamit serta gerak-gerik, tapi hampa. Oleh karenanya itu, wa in fataka, jika kau tidak mendapati aku,
fataka kulla syai. Kau tidak dapat apa-apa. Kelihatannya ini orang diluaskan oleh Allah segala sesuatu. Karirnya, reputasinya, jabatannya, gelarnya, status sosialnya, wow. Tapi jauh dari Allah. Dia tidak bisa hadirkan Allah. Bahkan dia tidak bisa nyaman di saat Allah disebutkan. Jadi terkadang jamaah yang berbahagia, kita ini harus mengevaluasi hati kita. Seberapa banyaknya kecintaan kita kepada Allah, sehingga saat Allah itu disebut ada rasa rindu, ada rasa sayang. Dalam pengalaman kita, jika ada nama-nama yang punya kesan kuat di hati disebutkan, maka reaksi dari badan kita itu terasa. Iya kan? Ada orang yang sangat kita cintai, disebut namanya, maka bergetar ini badan. Allah ingin demikian. Allah ingin agar supaya saat namanya disebut, maka bergetar seluruh raganya. Bahkan saat namanya disebut, maka alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Orang-orang beriman itu akan tentram hatinya saat mengingat Allah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Dan hanya dengan mengingat Allah, maka hati itu akan tentram. Jadi jamaah yang berbahagia, problem kita bagaimana kita mengenal Allah, ma'rifatullah. Sudah seberapa banyak kita upayakan sehingga kita sampai kepada makrifat yang baik tentang Allah. Ada biasanya indikator makrifat kita baik kepada Allah. Di antaranya saat Allah disebut, kita tenang. Seperti disebut uang. Kalau disebut uang biasanya tenang tidak hati. Tenang. Badan bisa bergetar saat Allah disebut. Jadi ayat ini tentang ma'rifatullah. Caranya bagaimana? Agar supaya kita sampai kepada ma'rifatullah, Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan ke kita untuk banyak melakukan ibadah tafakkur. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkarun. Apa itu tafakkur? Tafakkur adalah bentuk perenungan. yakni dia melihat sesuatu dengan dalam. Bukan hanya melihat sekilas. Inilah pandangan penglihatannya orang-orang beriman dan orang-orang yang tidak beriman. Orang-orang beriman melihat sesuatu dari karya Allah dengan dalam. Dia melihat, ya salam, ada bekas-bekas Allah di situ. Ada bekas-bekas ciptaan Allah.
Karena itu semua adalah bagian daripada ayat-ayat Allah. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil lail wan nahar la ayat. Dia adalah ayat-ayat penciptaan langit dan bumi. Wallahi kita kalau bicara tentang langit, kita akan dapati makin dalam kita telah ini langit, maka kita akan rasakan bahwa kita ini tidak ada apa-apanya sama sekali di hadapan maha karya Allah Subhanahu wa taala. Langit, kalau kita bicara langit berarti apa? Di situ ada matahari, di situ ada bulan, di situ ada bintang, di situ ada planet-planet, di situ Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa Dia telah menciptakan langit. Langit ini kehidupan jemaah. Kita ini sedang berada di langit. Triliunan bahkan tanpa batas. Ulama dulu mereka berupaya untuk menjumlahkan banyaknya bintang. Tetapi dengan teknologi dan pengetahuan yang makin maju, mereka mengambil kesimpulan banyaknya bintang di langit itu seperti banyaknya butiran pasir di laut. Tidak terhitung. Dan besarnya satu bintang ini di langit. Besarnya satu bintang bisa melebihi besarnya matahari dan bumi plus jaraknya. Kata ilmuwan, perbedaan besarnya matahari dan bumi 1.300.000, setara dengan 1.300.000 sekian ribu. Yakni untuk bisa masuk ke perut matahari, bumi ini membutuhkan 1.300.000 sekian ditelan oleh matahari. Saking besarnya ini matahari ini. Jaraknya 150 juta kilometer. Itu jarak antara matahari dan bumi. Lihat ciptaan Allah. Dan cahayanya 8 detik. Apa 8 menit? Dengan kecepatan cahaya. Kecepatan cahaya. Sampai ke bumi. Anda bisa bayangkan jemaah, bagaimana karya Allah. Ada bintang besarnya melebihi matahari, bumi plus jaraknya. La haula wala quwata illa billah. Masih jugakah kita ini enggan menyembah Allah? Malas menyembah Allah? Meremehkan Allah? Hadza khalqullah. Ini adalah ciptaan Allah. Fa'aruni madza khalaqal ladzina min duni. Perlihatkan kepadaku ciptaan-ciptaan selain aku. Allah tantang. Makin kita belajar untuk merenung ciptaan Allah, maka makin kuat kita akan menyembah Allah. Makin kuat kita akan jadikan Allah segala-galanya. Ayat Allah. Inna fi khalqis samawati wal ard. Dalam penciptaan langit dan bumi. Yang seakan-akan Allah ini
menyuruh kita untuk fokus. Dalam jenis yang layak untuk kita renungkan. Lihat. Waqtilafil laili wan nahar. Jadi hal pertama yang Allah suruh, lihat itu langit, lihat itu bumi. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat? Tidakkah mereka melihat bagaimana hewan onta kami ciptakan? Melihat biasa saja ini, Kak. Kalau melihat dengan penglihatan biasa, itu banyak kita lihat hewan ibil ataupun onta. Browsing, lihat onta. Allah ingin demikian? Tidak. Allah ingin lihat bagaimana kuciptakan onta. Ini kita kalau bicara onta, apa yang terlintas di benak kita, jemaah? Onta berarti padang pasir. Itu dia. Tidak ada rumput. Dan kita tahu padang pasir itu terluas setelah lautan. Di situ ada panasnya, di situ ada kehidupannya, di situ ada hewan-hewan yang sangat membunuh. Bahkan dia punya ada namanya rumanul mutaharrik, kawah yang tidak kelihatan, tetapi dia mampu menyedot segala sesuatu yang masuk di dalamnya. Orang kalau tidak tahu, cuman jalan sembarang, kejebur di situ masuk, tiba-tiba tenggelam. Itu padang pasir. Waktu perang Teluk, Amerika itu menggunakan jasa onta sekitar 500 ekor untuk mengangkat senjatanya, padahal canggih. Struktur padang pasir ini tidak bisa dilewati kecuali hanya onta. Karena memang Allah Subhanahu wa taala menciptakannya sesuai dengan kondisi padang pasir. Dan yang sangat bahaya tentang padang pasir, badainya. Dia punya badai. Dan semua ada sama onta. Dan onta dibekali oleh Allah penampungan air di dalam perutnya, sehingga dia mampu berjalan di padang pasir selama 2-3 bulan tanpa minum. Anda bayangkan jemaah, sehari saja kita tersesat di padang pasir, game over kita, mati. Sehari tidak sampai, mati kita. Allah suruh lihat. Wa ila sama kaifa rufi'at wa ila al-jibali kaifa nusibat. Bagaimana gunung kami tancapkan dia di bumi. Gunung Allah ciptakan dengan maksud dan punya tujuan. Terkadang dia harus meletus, sudah saatnya dia harus meletus. Atau memang karena dia murka kepada manusia yang tidak mau patuh kepada Allah. Wa taral jibala tahsabuha jamidah. Dan engkau melihat gunung itu diam,
Wa hiya tamurru marras sahab. Padahal dia itu bergerak seperti geraknya sahab, awan. Yani awan kalau bergerak ada suaranya kan? Tidak ada kan? Tidak ada. Sekarang begini jemaah. Anda pernah mendengar mesin pemotong besi gurinda? Iya kan? Kita pernah mendengar gurinda. Kita pernah memakai gurinda. Apa menurut Anda suaranya? Bising ya? Bising. Oke, itu gurinda. Sekarang Anda ke bandara, berdiri dekat pesawat Boeing. Dengar suaranya. Mampukah? Tidak mampu. Karena suaranya menggetarkan. Bisa memecahkan ini. Nah. Itu baru pesawat. Gunung. Dia bergerak. Bayangkan jika seandainya Allah timbulkan efek geraknya. Tidak akan ada kehidupan. Wahia tamurru marras sahab. Dan dia itu bergerak seperti geraknya awan. Latif. Allah Maha latif dalam karyanya. Allah jemaah yang berbahagia. Ada korelasi antara Asmaul Husna dan ciptaan semesta ini. Yakni kita ingin tahu makna dalam dari Asmaul Husna di saat kita sudah terbiasa untuk merenung ciptaan-ciptaan Allah. Kita lihat air, kita lihat tanah. Bahkan Allah menyuruh kita, lihat apa yang kita makan. Falyanzuril insanu ila ta'ami. Hendaklah manusia melihat bagaimana kami menumbuhkan makanannya. Lihat tomat, lihat cabai, lagi mahal cabai. Lihat buah-buahan, lihat warnanya, lihat rasanya. Ya subhanallah. Kita terkadang membeli tanpa merenung. Hanya menikmati tanpa melihat, ya subhanallah. Jadi ini hal pertama yang disuruh oleh Allah untuk kita bertafakkur, yaitu penciptaan langit dan bumi. Waqtilafil laili wan nahar, serta silih bergantinya malam dan siang. Tadi syuruk jam berapa? 6:01. Ringkasnya jamaah yang berbahagia, malam dan siang ini banyak disebutkan di dalam Al-Quran. Dan dia ini bagian daripada langit dan bumi. Di saat kita berbicara malam dan siang, berarti kita bicara bulan dan matahari. Berarti kehidupan. Kapan proses terjadinya malam? Tulijul laila fin nahar wa tulijun nahara fil lail. Kapan terjadi siang? Kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Karena harus melibatkan dua komponen ini. 3, harus ada bulan, harus ada bumi, dan harus ada matahari. Wasyamsu tajri limustaqarril laha, dzalika taqdir. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta adakal urjunil qadim. Lasyamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara ila akhir ayat. Terjadilah malam dan siang akurat, sempurna,
Ini pencahayaan jamaah. Masjid saja ini, luas ini, untuk membutuhkan pencahayaan yang baik, mendatangkan insinyur. Allah ingin mau memberikan cahaya untuk bumi. Karena dengan cahaya matahari itu ada kehidupan. Yang diimbas dari matahari. Jadi butuh keakuratan ciptaan. Jaraknya, kecepatan putarannya. Ini bumi berputar jamaah seperti putarannya gasing, bahkan lebih, agar stabil. Tidak kita ketahui, agar stabil dia harus berputar itu dalam 1 detik sekitar 120-30 kilo telah terlampaui. Dia berputar 120 atau 30 kilo telah terlampaui. Bayangkan jemaah, itu 1 detik. 1 menit 60 detik Anda kalikan. 1 menit berarti sudah berapa kilo? Dan kita punya 60 menit. Begitu luas ini bumi, la haula wala quwata illa billah. Dan tidak terasa. Setahun hampir kita lewati. Berarti bumi ini telah berputar mengelilingi matahari. Karena dia berputar untuk dia punya 2 kali putaran. Berputar untuk dirinya dan berputar mengelilingi matahari. Mengapa ya Rabb? Agar proses pencahayaan sempurna. Dan yang lebih dari itu jamaah yang berbahagia, malam dan siang adalah waktu. Yani tidak terasa. Setahun sudah mau selesai. Bye-bye 2023. Welcome 2024. Tidak terasa. Yakni berarti apa jamaah? Setahun dari umur kita bye-bye. Kita sadarkah? Yang mahal kita miliki. Tidak ada termahal yang kita miliki seperti umur. Orang bisa menggadaikan, memberikan segala-galanya. Dunia yang dia miliki, yang penting dia masih bisa hidup. Umur. Orang yang tidak punya apa-apa, menderita penyakit kronis, tetapi ada peluang untuk sembuh, maka apa saja yang bisa dia buat agar supaya memungkinkan mendapatkan kesembuhan akan dia lakukan. Umur termahal, tetapi terabaikan. Setahun sudah pergi, 2003 bye-bye. Pernah berpikir bahwa ada sebahagian dari kita ikut pergi. Al-insanu bid'atu ayyam. Manusia itu adalah bagian dari penggalan-penggalan hari. Kullama inqada yaum, di setiap ada hari yang pergi. Ini hari Sabtu. Kemarin hari Jumat. Di setiap ada hari yang pergi, inqada bid'um minhu, maka pergi juga bagian dari dirinya. Kapan kita ketahui itu? Lihat, malam dan siang. Imam Hasan Al-Basri berkata,
malam dan siang itu bekerja di dalam diri Anda. Al-lailu wan nahar ya'malani fi, bekerja di dalam diri Anda. Kapan kita tahu dia bekerja dalam diri kita, jemaah? Ada yang punya foto umur belasan tahun di sini kan? Masih ada yang punya kan? Sekali-sekali ambil itu koleksi album saat kita belasan tahun masih, atau saat kita masih anak-anak, lalu bandingkan dengan sekarang. Ada perbedaan tidak? Al-lailu wan nahar ya'malani fi, malam dan siang bekerja di dalam diri Anda. Fa'mal fihima, dia bekerja untuk membawa kita kepada kematian. Jadi apa yang harus kita buat? Fa'mal fihima, kita harus berbuat untuk keduanya. Berbuat hanya untuk menyembah Allah dan melakukan aktivitas salehah yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Disinilah jamaah yang berbahagia, mengapa Rasulullah SAW menyatakan ke kita, dia akan celaka di saat dia lewati ayat-ayat itu, tetapi dia tidak bisa ambil pelajaran darinya. Kalau ayat-ayat ini saja tidak bisa memberikan dia pelajaran, lalu apalagi ayat apalagi yang bisa membuat dia untuk belajar agar supaya dia mengerti tentang hakikat hidupnya. Itulah jamaah yang berbahagia di antara makna yang bisa kita fahami dari surat akhir Ali Imran, yang tujuannya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dengan ayat tersebut untuk lebih banyak melakukan evaluasi diri dengan cara bertafakkur, bertadabbur, serta bermuhasabah diri, mengevaluasi diri. Hasibu qabla an tuhasabu, hisablah diri, perhitungkanlah diri ini sebelum dia diperhitungkan, timbanglah dia sebelum dia ditimbang. Setahun penuh telah lewat, kita harus menimbang antara kebaikan dan keburukan yang kita lakukan, lebih banyak yang mana. Dan pastinya dengan berlalunya setahun ini, maka pasti kita makin dekat kepada kematian. Wallahu a'lam. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Ada pertanyaan kah? Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan titipan dari ibu-ibu, salah satu ibu, yang mana di awal kajian Ustaz tadi membahas sedikit terkait dengan pahala bacaan Al-Quran dan masalah riba. Pertanyaannya, wanita atau ibu-ibu setiap bulannya itu mendapatkan halangan, dalam hal ini haid. Dalam masalah haid biasanya tidak diwajibkan untuk puasa, sholat, dan lain-lain. Betul. Sedangkan untuk membaca Al-Quran, ada yang membenarkan, ada yang melarang. Terkait dengan hal ini, apakah bisa membaca Al-Quran dengan mazhab Al-Quran atau di HP, atau mazhab yang ada seperti yang di lemari, atau kalau menghafal tidak jadi masalah, kalau sudah hafizah misalnya hafiz tidak jadi masalah. Pertanyaannya apakah ini dibenarkan atau tidak, itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan masalah riba. Pertanyaannya, apakah arisan, biasanya arisan ibu-ibu, arisan bapak-bapak, ada yang mengatakan bahwa itu termasuk perbuatan riba dengan alasan bahwa yang pertama menerima atau menaik arisannya
itu ada kewajiban untuk membayar kepada anggotanya yang lain. Bila mana anggota atau yang menerima arisan yang pertama meninggal dunia, itu ada kewajiban untuk membayar. Padahal ini sudah meninggal. Kalau ada ahli warisnya tidak jadi masalah. Tapi kalau misalnya tidak ada ahli warisnya, kemudian tidak diikhlaskan kepada semua anggotanya, apakah ini termasuk utang piutang atau riba? Itu alasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Tentang bacaan Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, la yamassuhu illal mutahharun. Tidaklah dia itu disentuh kecuali orang-orang yang suci. Dari ayat ini para ulama mengambil kesimpulan hukum bahwa mushaf itu tidak boleh disentuh kecuali dalam keadaan suci. Suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Fatwa ini tentunya disepakati. Itu berarti bahwa seorang yang dalam keadaan hadas, apakah dia tidak berwudu ataupun dia dalam keadaan hadas besar, apakah dia junub atau haid, juga termasuk tidak boleh menyentuh Al-Quran. Saya tidak bilang membaca ya, tetapi menyentuh mushaf. Membacanya, dia boleh membacanya. Dia boleh membacanya lewat hafalan dia, wirid-wirid dia, itu dibolehkan oleh ulama tanpa harus menyentuh mushaf. Baik. Sekarang, kapan sesuatu itu dikatakan mushaf atau tidak? Disebutkan tadi bahwa ulama kita itu berbeda pandangan tentang mushaf. Mushaf itu otentik, isinya hanya Al-Quran. Tidak ada embel-embel lain. Jika ada embel-embel lain, tafsir. Tafsir, jika isi tafsirnya lebih banyak daripada mushafnya, maka maksudnya Al-Qur'annya, maka ulama kita mengatakan itu bukan mushaf Al-Qur'an. Karena lebih banyak dan lebih dominan isi tafsir. Berarti bisa dipegang. Lalu bagaimana dengan apa yang ada di Android kita, di HP kita? Apakah termasuk Al-Quran? Sedangkan di Android dan HP kita ini lebih banyak juga program-program selain Al-Quran. Mungkin dari alasan tersebut sehingga membolehkan seseorang itu dibolehkan untuk membaca Al-Quran selama dia berupaya untuk menghindari dan menjaga kesucian Al-Quran, mushaf itu sendiri. Kira-kira begitu, Syekh. Kemudian tentang arisan. Sebaiknya pertanyaan ini ditanyakan kepada ustadz yang lebih paham ya. Saya tidak mengerti tentang status riba yang ada arisan, apalagi ada insiden-insiden yang disebutkan tadi. Wallahu a'lam. Ada lagi? Wis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.